Di pesisir utara Jawa Tengah, sekitar wilayah Jepara dan Pekalongan, berdiri sebuah kerajaan yang menjadi salah satu pelopor peradaban awal di Nusantara, Kerajaan Kalingga. Kerajaan ini didirikan pada abad ke-5 Masehi oleh Prabu Ajisaka. Kalingga kemudian berkembang menjadi pusat perdagangan, kebudayaan, dan keagamaan yang menjembatani hubungan antara Arab, India, Tiongkok, serta kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara. Candi Bubrah di sekitar Jepara diperkirakan dibangun pada masa ini sebagai tempat ibadah Hindu-Buddha. Setelah berdiri dan berkembang sebagai pusat perdagangan di Nusantara, Kerajaan Kalingga mencapai masa stabilitas di bawah kepemimpinan Prabu Wasumurti yang memerintah selama 11 tahun. Pada masa ini, Kalingga semakin memperkuat posisinya sebagai kerajaan maritim yang menjalin hubungan dagang dengan India, Tiongkok, dan Sriwijaya. Hubungan ini tidak hanya membawa kemakmuran ekonomi, tetapi juga memperkaya kebudayaan Kalingga dengan pengaruh Hindu-Buddha yang semakin kuat. Selain perdagangan, Prabu Wasumurti juga memperhatikan kesejahteraan rakyatnya dengan membangun infrastruktur yang mendukung pertanian dan kehidupan masyarakat. Setelah kepemimpinan sebelumnya yang berhasil membangun fondasi kerajaan, Prabu Wasugeni naik tahta dan membawa Kalingga ke arah kemakmuran yang lebih besar. Beliau berfokus pada perluasan jaringan perdagangan, menjalin hubungan erat dengan pedagang dari India, Tiongkok, dan Sriwijaya. Berkat kebijakannya, Kalingga berkembang menjadi pusat perdagangan yang ramai di pesisir utara Jawa. Selain memperkuat ekonomi, Prabu Wasugeni juga dikenal karena stabilitas yang berhasil dipertahankan di dalam negeri. Di samping keberhasilannya dalam pemerintahan, Prabu Wasugeni memiliki 2 anak yang kelak akan meneruskan dinasti kerajaan, Wasudewa Kiratasingha dan Putri Wasumurti, yang di kemudian hari dikenal sebagai Ratu Shima, salah satu pemimpin paling terkenal dalam sejarah Kalingga. Setelah Prabu Wasugeni mangkat, tahta kerajaan diwariskan kepada putranya, Prabu Kiratasingha. Dalam masa pemerintahannya, Prabu Kiratasingha melanjutkan kebijakan stabilitas yang telah diwariskan oleh ayahnya. Ia memperkuat sistem pemerintahan, memastikan keamanan di wilayah perbatasan, serta menjaga hubungan dagang yang telah terjalin dengan berbagai kerajaan maritim di Nusantara dan Asia. Di masa ini, kerajaan tetap berada dalam keadaan damai dan makmur, serta semakin dikenal sebagai pusat perdagangan dan budaya di kawasan Asia Tenggara. Ketika Prabu Kartikeyasingha naik tahta, ia memerintah bersama dengan Ratu Shima, yang dikenal sebagai sosok pemimpin cerdas dan berwibawa. Di bawah kepemimpinannya, kerajaan Kalingga semakin berkembang, tidak hanya dalam aspek ekonomi dan politik, tetapi juga dalam bidang keagamaan dan budaya. Pada periode ini, diduga prasasti Sojomerto ditemukan di Pekalongan, dibuat. Prasasti ini menunjukkan pengaruh Hindu Siwa yang cukup kuat dalam sistem kepercayaan dan budaya di Kalingga. Selain itu, kerajaan juga mengalami perkembangan dalam bidang arsitektur dan spiritualitas dengan didirikannya Candi Angin di wilayah Jepara, yang menjadi salah satu pusat kegiatan keagamaan Hindu-Buddha di kerajaan. Setelah berakhirnya masa pemerintahan Prabu Kartikeyasingha, Ratu Shima secara penuh memegang kendali pemerintahan. Ia menjadi salah satu raja perempuan yang paling dihormati dalam sejarah Nusantara. Ratu Shima dikenal sebagai pemimpin yang tegas dan adil, serta menerapkan sistem hukum yang sangat ketat. Salah satu hukum terkenal yang diterapkannya adalah hukuman keras terhadap pencurian dan korupsi. Dalam catatan sejarah, disebutkan bahwa Kalingga menjadi kerajaan yang sangat aman, karena rakyatnya sangat patuh terhadap aturan hukum yang ditegakkan oleh ratu. Pada masa pemerintahannya, kemungkinan terjadi kontak diplomatik antara Khalifah Muawiyah dari dinasti Umayyah dengan Ratu Shima. Hal ini menunjukkan bahwa Kalingga telah memiliki hubungan internasional yang luas hingga ke dunia Islam di Timur Tengah. Pada tahun 695 Masehi, kabar duka menyelimuti seluruh negeri Kalingga. Ratu Shima, sosok pemimpin yang dikenal karena kebijaksanaan dan ketegasannya, menghembuskan napas terakhirnya. Kepergiannya bukan hanya menjadi kehilangan besar bagi rakyatnya, tetapi juga menjadi awal dari guncangan politik yang berujung pada kemunduran kerajaan. Para bangsawan mulai berselisih mengenai siapa yang pantas menggantikannya. Beberapa menginginkan penerus dari keturunan langsung Ratu Shima, sementara yang lain mendukung pemimpin dari faksi yang lebih kuat secara militer. Dalam waktu singkat, perpecahan di kalangan elit istana semakin melebar,
menimbulkan ketidakstabilan politik yang berbahaya. Pada tahun yang sama, ketegangan yang terus meningkat mencapai puncaknya. Kalingga resmi terpecah menjadi dua entitas berbeda. Kalingga Utara di Magelang, wilayah ini tetap mempertahankan tradisi Hindu Siwa yang telah lama menjadi bagian dari identitas kerajaan. Para pemimpin di wilayah utara berupaya melanjutkan warisan leluhur mereka, tetapi tanpa kepemimpinan pusat yang kuat, mereka semakin terisolasi dan lemah dalam menghadapi ancaman eksternal. Kalingga Selatan di Mataram. Berbeda dengan wilayah utara, Kalingga Selatan mulai berkembang menjadi pusat kekuatan baru. Dengan lokasi strategis di lembah Sungai Opak dan Progo, wilayah ini perlahan menarik kekuatan militer dan politik yang akan menjadi cikal bakal kerajaan Medang di kemudian hari. Setelah perpecahan Kalingga pada 695 Masehi, wilayah Kalingga Utara dan Selatan berkembang secara terpisah. Kalingga Utara yang berpusat di Magelang perlahan melemah dan jatuh di bawah pengaruh Sriwijaya, kerajaan maritim yang kuat di Sumatera. Sementara itu, Kalingga Selatan berkembang menjadi kerajaan Medang, Mataram, yang kemudian diperintah oleh dinasti Sanjaya dan dinasti Shailendra pada abad ke-8 dan ke-9 Masehi. Namun, konflik mulai muncul antara Sriwijaya dan Medang. Dalam upaya memperluas pengaruhnya, Sriwijaya diduga menggunakan Kalingga Utara sebagai sekutunya untuk melawan Medang. Hal ini memuncak dalam serangan gabungan Sriwijaya dan Kalingga Utara terhadap kerajaan Medang, yang kemungkinan terjadi pada akhir abad ke-9 hingga awal abad ke-10 Masehi. Pada abad ke-10 Masehi, Medang akhirnya mengalami kehancuran besar akibat serangan Sriwijaya dan Kalingga Utara, serta bencana alam. Ibu kotanya di Jawa Tengah hancur, memaksa penerus Medang untuk berpindah ke Jawa Timur. Pada awal abad ke-11, muncul Airlangga, seorang pangeran dari keturunan Wangsa Isyana yang masih merupakan keturunan dinasti Medang dari Kalingga Selatan. Ia membangun kembali kerajaan yang baru di Jawa Timur, yang dikenal sebagai Kerajaan Kahuripan. Dalam upaya menyatukan kembali Jawa, Airlangga menaklukkan sisa-sisa wilayah Kalingga, baik di utara maupun selatan. Dengan penyatuan ini, jejak kerajaan Kalingga resmi berakhir sebagai entitas politik yang berdiri sendiri, dan tanahnya menjadi bagian dari kerajaan-kerajaan penerus seperti Kahuripan dan kemudian Kediri. Dengan demikian, warisan Kalingga diteruskan dalam sejarah panjang kerajaan-kerajaan di Jawa, tetapi sebagai bagian dari kerajaan-kerajaan baru yang lebih besar. Kerajaan Kalingga berdiri sebagai simbol kekuatan perdagangan, hukum, dan spiritualitas di Nusantara. Dari Prabu Wasugeni hingga Ratu Shima, kerajaan ini berkembang menjadi pusat peradaban yang maju. Namun, seperti banyak kerajaan besar lainnya, ketika pemimpin kuatnya wafat, perpecahan dan kemunduran tidak dapat dihindari.